Nah, yang nyuntik Pak Jokowi ini cukup senior saya pikir, dan saya yakin ini bukan orang magang begitu, sangat senior. Tapi kok bisa gemeteran ya? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk kalian yang sedang memperjuangkan, meyakinkan banyak keraguan. Hari ini kita bisa melihat satu momen bersejarah bagaimana Presiden Indonesia menjadi orang yang pertama menerima vaksin Sinovac. Bagi sebagian orang mungkin ini biasa saja karena sesuai dengan janji Presiden beberapa minggu sebelumnya yang ingin menjadi orang pertama menerima vaksin. Bagi saya ini suri tauladan yang baik sebagai contoh untuk meyakinkan masyarakat. Tapi bagi sebagian orang ini menjadi luar biasa karena kita melihat provokasi dan propaganda sebelumnya gitu. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, ada orang-orang seperti Agim, Tengku Zul dan yang sejenis dengan mereka gitu. Mereka ngejekin vaksin COVID ini. Mereka nggak meyakini, mereka intinya anti dengan vaksin ini gitu. Nggak mau disuntik lah. Lalu kemudian mereka membuat lelucon bahwa vaksin ini harus disuntikkan dulu kepada presiden, kepada menteri, kepada DPR. Nah, kalau mereka sudah disuntik dan masih hidup, baru tuh mereka mau disuntik juga gitu. Kalimatnya berbeda, susunannya berbeda, tapi kira-kira narasinya seperti itu gitu. Menuntut presiden disuntik duluan. Saya yakin di benak mereka ketika menuliskan ini beberapa bulan yang lalu itu, mereka nggak berpikir bahwa Jokowi akan disuntik duluan gitu. Mereka nggak berpikir bahwa lelucon ini akan dijawab dengan sangat serius oleh presiden gitu. Ya entah kebetulan atau tidak, entah apakah Presiden Jokowi itu menjawab keraguan si Agim dan Tengku Zul dan yang sejenis dengannya, atau memang Presiden Jokowi dengan niat dan budi luhur ingin menunjukkan suatu teladan kepada masyarakat begitu, ya kita nggak tahu. Tapi bagi saya ini otomatis membantah atau ngejekin orang-orang yang dulu nantangin Jokowi gitu. Sangat telak. Saya hari ini sebenarnya nunggu respon mereka. Tapi kemudian yang terjadi di televisi ketika, karena penyuntikan ini dilakukan secara live begitu, ternyata ada momen yang lain, ada hal menarik yang lain gitu. Dokter yang nyuntik kepada tangan lengan Pak Jokowi itu gemeter, sangat ketara gemetarnya. Ya mungkin sebagian orang akan bilang, ya biasalah lo nyuntik orang nomor satu, biasalah nyuntik presiden gitu. Jadi mereka dokter ini gemeter deg-degan, ya biasa saja sebenarnya. Tapi kalau kita melihat atau kita tahu bahwa proses untuk menjadi dokter itu sangat panjang, melalui banyak ujian dan tahapan yang sangat rumit sebenarnya. Bagaimana untuk jadi dokter itu harus, ya mungkin sebagian orang akan bilang, ya biasalah lo nyuntik orang nomor satu, biasalah nyuntik presiden gitu. Jadi mereka dokter ini gemeter deg-degan, ya biasa saja sebenarnya. Tapi kalau kita melihat atau kita tahu bahwa proses untuk menjadi dokter itu sangat panjang, melalui banyak ujian dan tahapan yang sangat rumit sebenarnya. Bagaimana untuk jadi dokter itu kita harus melewati ujian yang membedah organ tubuh manusia, menghadapi mayat, menghadapi berbagai kondisi pasien gitu. Jadi supaya tidak kaget ketika jadi dokter gitu. Kalau kita sebagai orang biasa kan, kalau ada kecelakaan tiba-tiba dengan parah begitu, terpotong atau apalah, kita kan mungkin 3 hari kita nggak bisa makan. Tapi kalau dokter memang itu kerjaannya gitu. Dokter itu dilatih, dituntut untuk kuat mental, untuk siap menghadapi pasien dalam bentuk apapun. Nah, yang nyuntik Pak Jokowi ini cukup senior saya pikir, dan saya yakin ini bukan orang magang begitu, sangat senior. Tapi kok bisa gemeteran ya? Saya gara-gara ini jadi teringat dengan banyak cerita gitu. Kalau kita lihat beberapa bulan lalu juga, kita lihat ada foto viral Fahri Hamzah dan Fadlizon itu hormat sekali ke Pak Jokowi, sungkem gitu. Kalau Fahri ini sering lah cengengesan, senyum gitu di depan Pak Jokowi, hormat gitu. Ya
Sebenarnya ini kan biasa, tapi kalau ngelihat kelakuan mereka di sosial media, bagaimana mereka mengkritik keras dan ngejek-ngejekin Pak Jokowi itu kan sangat keras gitu. Jadi ketika mereka berhadapan di dunia nyata ternyata hormat-hormat juga gitu. Jadi mungkin ini masih biasa juga gitu. Karena begini, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan di sosial media itu berbeda dengan aslinya, dengan di dunia nyata. Sama ketika kita kenalan sama perempuan, sama cewek gitu, ya waktu di WA kita bisa hahaha, ngerayu, gombal dan seterusnya. Tapi ketika ketemu jadi panas dingin, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong. Saya yakin ada banyak orang yang mengalami ini. Mungkin di tahapan ini masih biasa saja. Tapi kemudian saya juga punya cerita. Saya ingat dengan cerita tahun 2015 lalu. Waktu itu saya diundang oleh Presiden ke istana sebagai influencer begitu. Jadi setelah kampanye, setelah dilantik, diundang Presiden dan untuk makan siang dan cerita-cerita. Waktu itu ya ada banyak sih, ada sekitar 11 atau 12 orang lah. Waktu kesempatan saya hanya bisa memperkenalkan diri gitu. Nama saya Alif Rahman, saya dari Madura. Saya terima kasih sudah diundang ke sini, Pak. Habis itu saya nggak bisa ngomong lagi. Pengalaman ini kan bagi saya apa ya? Saya tuh sebenarnya dulu biasa ngadepin orang-orang pejabat, kedutaan, bupati, biasa gitu. Tapi ketika ngadepin presiden, saya pikir, oh ini bukan level saya, mungkin waktu itu. Kemudian saya cerita kepada orang yang ngundang. Saya ceritalah gitu, beberapa tahun setelahnya. Saya bilang, wah gila ya, ketemu presiden itu ternyata tekanan banget, kata saya. Kenapa mas? Nggak bisa ngomong gitu. Padahal udah disiapin tuh dari rumah, saya mau ngomong ini, nyampe depan Pak Jokowi nggak bisa ngomong gitu, tertekan. Terus si beliau ini cerita juga, wah saya ada juga tuh temen katanya. Jadi orang ini, temen ini, wah ngisi seminar, vokal lah dengan komunikasi dan bagus lah, nggak usah diragukan gitu. Selalu ngisi seminar, wah berapi-rapi. Mau ketemu Pak Jokowi juga sudah mempersiapkan banyak materi. Tapi ketika berhadapan, nggak keluar sekalipun itu materi-materi yang sudah disiapkan itu. Jadi cuma memperkenalkan, udah diem habis itu dengerin Pak Jokowi cerita. Nah, secara psikologis mungkin itu karena Pak Jokowi ini seorang presiden, jadi aura kehormatannya sangat besar, tinggi begitu. Jadi bikin orang tuh canggung, deg-degan dan seterusnya. Tapi saya juga jadi teringat dengan cerita soal orang-orang yang diundang presiden untuk diskusi, untuk bicara. Orang yang berseberangan secara politik, yang sering ngeritik Jokowi gitu, diundang ke istana. Ada banyak tuh. Dan mereka nggak pernah mau. Dia orang-orang yang vokal di sosial media, ngeritik Pak Jokowi, diundang untuk diskusi, nggak ada yang mau. Alasannya juga lucu. Mereka takut setelah dari istana berubah pikiran katanya. Takut setelah ketemu Pak Jokowi jadi nggak bisa ngeritik lagi. Ini ada kaitannya masih sama dengan yang Fahri Hamzah, Pak Fadlizon sampai dokter yang gemetar itu, masih ada kaitannya gitu. Kemudian saya juga jadi teliti, kemudian beberapa tahun itu saya lihat bagaimana cerita jalan Pak Jokowi ini menjadi presiden. Saya lihat ternyata beliau ini, saya tahu betul bahwa ternyata beliau itu puasa Senin Kamis gitu. Entah ini kebetulan atau enggak, tapi di beberapa hari Senin dan Kamis itu presiden selalu puasa. Itu setahu saya. Nah, ini katanya sudah dilakukan sejak masih wali kota dan sebelum itu. Jadi memang sudah menjadi amalan yang berlangsung sangat lama gitu. Mungkin ini efeknya begitu. Aura yang muncul di dalam sosok Pak Jokowi yang sebenarnya senyum, orang yang santai gitu, membuat orang-orang yang di sekelilingnya itu canggung gitu. Auranya tuh aura-aura wibawa yang luar biasa begitu. Jadi bahkan sampai membuat dokter yang nyuntik itu gemeteran. Padahal saya yakin dokter ini sudah biasa ngadepin orang kecelakaan, organ yang sudah berantakan dan seterusnya. Masa cuma ngadepin Pak Jokowi yang duduk senyum-senyum aja dia gemeteran. Ini kan di luar kewajaran dari sisi psikologis, logika dan seterusnya gitu. Nah, saya meyakini ada hubungannya dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk salah satunya puasa Senin Kamis itu. Dalam Islam, saya percaya bahwa aura kita itu dibentuk dari amalan-amalan dan yang sudah kita lakukan
dalam beberapa tahun gitu. Jadi memang amalan ini tidak langsung tidak langsung bereaksi gitu. Misal kita mengamalkan sesuatu, besok langsung jadi kayak gini, enggak gitu. Jadi ini butuh proses yang sangat panjang, bertahun-tahun. Saya dulu waktu ketika di pesantren, setiap mau tidur, jadi Pak Kiai itu selalu baca sholawat Fatih setiap mau tidur. Jadi kira-kira bacanya kayak gini kalau nggak salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. Ini setiap mau tidur baca gitu. Saya nggak tahu awalnya ini manfaatnya apa. Tapi ketika sudah berpuluh tahun keluar dari pesantren begitu, mengamalkan ini dan itu mulai kerasa manfaatnya gitu. Ada banyak kejadian-kejadian yang bagi saya itu ada hubungannya dengan amalan-amalan seperti itu. Dalam Islam ini biasa dan ini diyakini gitu. Bahkan dulu dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Ada salah satu cerita ketika Nabi Muhammad dikepung sama tentara untuk ditembak gitu. Jadi di rumahnya tuh sudah disiapin senapan tuh, ada puluhan tentara. Kalau Nabi keluar mau ditembak tuh. Tapi Nabi keluar dengan tenang, nggak kelihatan. Ada ayatnya, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min alqihim saddaw fa agsaynahum fahum la yubsirun. Jadi kalau artinya kira-kira di tepinya tuh dikasih dinding-dinding dan membuat orang yang di kanan kirinya itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad begitu. Dalam Islam itu dijelaskan seperti itu. Nah, waktu ini kebetulan ada banyak cerita begitu. Saya juga jadi teringat ketika Presiden Jokowi waktu kampanye. Jadi kalau kita ingat waktu kampanye itu Ustadz Arifin Ilham almarhum itu sakit gitu. Nah, Presiden Jokowi sebagai calon ingin menjenguk gitu. Ini semua orang sudah siap. Fotografer, pas pampres, ajudan, staf semua udah siap depan pintu. Presiden Jokowi juga sudah siap melangkah tuh. Mobil-mobil sudah siap semua, siap berangkat ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Pak Jokowi dapat telepon. Sebentar. Saya nggak tahu isinya kayak gimana, tapi kira-kira begini. Setelah itu Presiden membatalkan kunjungan ke rumah sakit. Sore itu gitu. Jadi malam itu yang dijadwalkan kunjungan untuk melihat Ustadz Arifin Ilham batal. Dan ajaibnya, ya nggak ajaib sih. Setelah itu saya nggak tahu apa yang dilakukan Pak Jokowi, apakah ditelepon ataukah nyuruh gitu ke Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf waktu itu sakit gitu, sakit kaki, nggak bisa berdiri dia. Jadi kakinya tuh dikasih semacam sepatu khusus gitu. Tapi waktu itu Kiai Ma'ruf datang ke rumah sakit, nemui Arifin Ilham. Kayaknya ini disuruh sama Pak Jokowi gitu. Coba deh, antum kan yang sebagai kiai mungkin bisa melihat apakah Ustadz Arifin Ilham ini masih dalam kondisi baik sehingga bisa didatengin gitu. Karena jauh beberapa hari sebelum keputusan untuk menjenguk Ustadz Arifin Ilham almarhum, Pak Jokowi ini mendapat banyak masukan. Salah satunya ancaman atau warning gitu. Jangan sampai ketika Pak Jokowi datang ke rumah sakit terus Arifin Ilham memburuk kondisinya atau bahkan meninggal dunia gitu. Ini secara psikologi politik bahaya, apalagi waktu itu masa kampanye kritis. Jadi kayaknya Presiden concern dengan itu. Jadi kemudian nunjuk si Ma'ruf Amin ke rumah sakit. Dan ajaibnya besoknya subuh-subuh banget tuh Pak Jokowi datang ke rumah sakit dan jenguk Arifin Ilham. Saya yakin sekali Kiai Ma'ruf Amin itu disuruh untuk melihat kondisi Arifin Ilham dan ditanya apakah saya mungkin untuk bertemu dengan beliau. Karena bagi saya begini, kiai-kiai yang punya amalan atau yang lebih ulama yang betulan lah, itu pasti punya satu vision, bisa melihat apakah orang ini masih punya waktu yang cukup lama ataukah sudah saatnya begitu. Dan itu menjadikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk menjenguk Arifin Ilham. Tema kali ini memang agak campur aduk gitu, tapi kira-kira pada intinya sama, bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya hidup dalam dinamika atau dimensi logis. Ada lahir, ada batin, ada hal-hal lain dari sisi logika yang mungkin sulit kita pahami.
Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.